jamah membelaiku, ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadiratmu. Kulihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumimu. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Siap memuji dan menyembah Tuhan? Haleluya. Saat ini kita sama-sama memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk rindu sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Sesama anak Tuhan kita saat ini juga merindukan kita bisa menikmati suasana surga. Alam semesta rindu untuk memuji dan menaikkan syukur dan sukacita. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, roh kita kepada Tuhan. Kita akan menyambut hadirat Tuhan. Bila segenap makhluk memuji Tuhan, sujud menyembah, karena Yesus adalah juru selamat kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
Shalom. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai hanya untuk Tuhan Yesus, Raja kita yang mulia, yang layak dipuji dan kita sembah sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyi glory hanya bagi Yesus Tuhan kita. Memuji Tuhan karena kita umat pilihan Tuhan yang telah diselamatkan. Haleluya. Tuhan yang
kekal. Amin. Saya tetap mengundang Bapak Ibu tetap bangkit berdiri karena sukacita surga dicurahkan atas kita pada pagi hari ini. Haleluya. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan masa yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata bagiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masuklah cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau berserah diriku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya sorak-sorai sukacita surga boleh kita alami pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan merendahkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara saat ini, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu, Tuhan dengar, dan Tuhan mengerti. Walaupun kita tidak berbicara, walau hanya tetesan air mata saja, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya.
Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu tahu apa yang kami mau. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Inilah seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita umat. Tuhan selalu mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu mencukupi apa yang kita perlukan. Sebagai umat Tuhan percaya, kita akan menyerahkan semua beban hidup kita hanya kepada-Nya. Semua beban hidup kita serahkan hanya kepada Tuhan yang satu-satunya penolong dalam hidup. Saat kami perlu Tuhan, Kau tahu. Saat kami menangis, Kau tahu. Saat kami
seperti bunga bakung di ladang dan seperti burung-burung di udara. Mereka Kau pelihara. Apalagi kami Tuhan, anak yang Engkau sayangi, Engkau akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Karena kami tahu Engkau adalah kami yang kaya. Kami tahu kami adalah anak raja yang tidak pernah kekurangan, yang Tuhan selalu sediakan semua tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, bila setiap pujian yang kami naikkan pada saat ini boleh menjadikan persembahan dan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kiranya hadirat Allah terus boleh Kau nyatakan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap firman-Mu boleh tertabur di dalam hati kami yang subur, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan beracarahlah Engkau pada pagi hari ini. Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah otoritas yang dari surga Engkau akan curahkan atas hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sisa ibadah ini ke dalam kuasa-Mu, dan terus Roh Kudus akan berkaya atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terus selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena memang Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Pagi hari ini kita akan memulai sesuatu yang menurut kita baru dalam hidup ini yang kita kerjakan. Salah satu yang diminta oleh Tuhan setelah saudara diselamatkan adalah menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang yang belum mengenal nama Tuhan, mereka belum diselamatkan. Siapa mereka akan mendengar kalimat keselamatan ini? Yaitu melalui saudara dan saya, dengan berbagai macam upaya menjadikan saudara dipilih. Saudara imamat yang rajani, bangsa milik kepunyaan Allah sendiri, umat yang dipilih oleh Allah, dikhususkan menjadi satu manusia yang lain daripada manusia yang lain. Antara lain adalah apa? Saudara boleh menjadi saksi di antara dunia yang dalam kegelapan ini, apalagi pada akhir-akhir zaman ini membutuhkan orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa yang masih banyak sekali belum diselamatkan. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Melalui siapa? Melalui saudara. Siapapun saudara, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang diselamatkan, harus tidak hanya berpacu kepada diri sendiri, kita diberkati, kita menikmati berkat-berkat dari Allah, tapi selanjutnya kebaikan daripada Allah itu hendaklah kita juga akan kita keluarkan, kita sampaikan kepada dunia ini bahwa ada oknum ilahi yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, yaitu bagi orang-orang yang mereka hidup dalam tangisan, dalam jeritan, mereka perlu diselamatkan. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara, kita akan bicara masalah hidup menjadi berkat. Saudara, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, diperlukan dari kita sendiri. Apakah kita siap untuk menjadi berkat atau kita tidak siap menjadi berkat? Tuhan memberkati saudara supaya saudara dipilih menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa yang belum kenal akan nama Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, saudara, kita akan melihat ke sana bahwa dikatakan demikian, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau
serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, inilah ketika Abraham dipanggil Tuhan. Peristiwa Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya adalah peristiwa yang sangat penting. Panggilan ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Allah sedang merencanakan mendirikan suatu bangsa yang besar yang dimulai dari Abraham. Yang dimulai dari Abraham. Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Ingat ini, janji ini ditujukan kepada saudara dan saya. Kepada Abraham, siapa yang mengutuk kamu Abraham, orang itu akan dikutuk. Siapa yang akan engkau berkati, orang itu akan diberkati. Jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Kalau kita sadar akan hal ini, saudara, bahwa saudara sangat penting di hadapan Allah, sangat berguna bagi Allah. Kenapa? Allah punya rencana, aku memberkati kamu supaya orang lain diberkati. Dan siapa yang mengutuk kamu, bahwa orang itu juga akan dikutuk oleh apa yang disampaikan oleh Allah ini. Kalau kita melihat dalam ayat ini sangat terlihat bahwa Allah memiliki rencana dan kehendak kepada Abraham. Kehendak Allah tersebut dinyatakan pada pernyataan aku akan kata Allah. Dikatakan bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, akan memberkati Abraham. Allah akan membuat nama Abraham dikenal oleh segala bangsa, dan Allah akan menjadikan Abraham sebagai berkat bagi banyak orang. Saudara, Abraham akan dijadikan berkat oleh Allah. Ini rencana Allah yang luar biasa. Dijadikan berkat bagi banyak orang, saudara, bagi semua orang. Tapi terlebih dulu kita melihat bahwa Abraham ini akan diberkati oleh Allah. Akan diberkati oleh Allah, berkelebihan, berkecukupan, tidak kekurangan, ada kekayaannya, ada apa? Kekayaannya kepada Abraham. Dia dikatakan dalam perjanjian lama, dia menjadi raja. Semua orang melihat itu, siapa Abraham. Abraham diberkati luar biasa sama Allah. Oh, Allah memberkati Abraham dengan begitu macam cara, baik itu melalui usahanya, baik itu melalui pemeliharaannya. Kita melihat dalam kitab Kejadian itu bahwa Abraham ternyata adalah orang yang diberkati di zamannya. Allah memberkati Abraham, itu yang pertama, diberkati, dicukupi, dilimpahkan segala kekayaannya. Lalu yang kedua, saudara, Abraham namanya semakin terkenal, semakin hebat, semakin dikenal oleh banyak orang di muka bumi ini. Ini tujuan Allah. Mengapa? Karena Allah punya rencana Abraham dijadikan berkat. Saudara, Abraham menjadi berkat bagi banyak orang yang belum akan namamu. Nah, sekarang hal ini akan terjadi pada kita sekalian. Saudara akan menjadi berkat. Sebagaimana Abraham diberkati, dicukupi, dilimpahkan segala kekayaan saudara. Dan nama saudara semakin terkenal, semakin dipuji-puji, saudara. Tapi setelah itu, saudara, Allah yang mau pada kita sekalian adalah apa? Allah menjadikan saudara menjadi berkat. Mau tidak mau menjadikan saudara jadi berkat. Jadi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan, diberikan keberhasilan, diberikan pekerjaan yang baik, saudara, ini lain kata adalah apa? Allah kepingin saudara menjadi berkat di mana saudara berada, di kantor, di rumah, di mana saudara berada. Allah ingin saudara menjadi berkat bagi banyak orang yang percaya kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat Allah akan memberkati Abraham, Allah akan membuat nama Abraham dikenal oleh segala bangsa, dan Allah akan menjadikan Abraham sebagai berkat bagi bangsa lain. Itu semua merupakan tanda dan komitmen Allah yang tanpa
syarat apapun. Allah tidak menjelaskan dengan spesifik bagaimana dia menyelesaikan atau mengerjakan janjian itu. Saudara tidak usah saudara bertanya bagaimana Allah akan memberkati saudara, bagaimana Allah membuat kekayaan saudara bertambah banyak, semakin hari bertambah banyak, bagaimana Tuhan mencukupi saudara. Tidak perlu saudara pikirkan hal itu. Allah punya janji, janjinya adalah saudara dan saya dijadikan berkat bagi banyak orang. Jadi tidak perlu bagaimana Allah akan memberkati saya, bagaimana Allah melimpahkan kekayaan saya, bagaimana nama saya terkenal, bagaimana ini dan itu semuanya. Itu sudah ada dalam rencananya. Allah punya rencana saudara menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Saudara, kita melihat hal ini sesuatu yang kita pikirkan kadang-kadang, gimana ya cara Allah memberkati kita, gimana ya Allah memberkati kita, bagaimana Allah menambahkan kekayaan kita, bagaimana nama kita bisa terkenal. Seringkali kita bertanya-tanya, kita berpikir-pikir, saudara. Tapi kalau saudara yakin bahwa Allah memberkati Abraham, satu kalimat yang dikatakan Allah memberkati Abraham, Allah membuat nama Abraham terkenal, tapi tujuan Allah satu, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi semua orang. Jadi saudara, ini tujuan Allah. Kalau saudara ingin diberkati, saudara menikmati berkat, saudara bisa diberkati Allah. Tapi rencananya apa? Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau saya berhasil, saya cukup, saya diberkati oleh Tuhan, baik pekerjaan ataupun kekayaan, dengan tujuan Allah, saudara, menjadikan supaya saudara menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi contoh bagi banyak orang. Jadi tidak seperti itu aja. Saudara diberkati, kita sering berdoa kepada Allah, Tuhan berkati saya, Tuhan cukupi saya. Betul, Tuhan akan mencukupi saudara. Tetapi ada satu pernyataan dari Allah, saudara mau tidak menjadi berkat, mau tidak dijadikan berkat bagi banyak orang, menyelamatkan banyak orang dengan pembicaraan saudara, dengan tindakan saudara, dengan perlakuan saudara. Allah ingin menjadikan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya ingin katakan, jadi saudara dipilih oleh Allah, saudara ini secara khusus, saudara. Tidak hanya jemaat biasa. Ya sudah, cukup saya ke gereja hari Minggu, cukup saya ibadah doa, cukup saya bedawannya. Tidak, tapi Allah punya rencana saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, tujuan ini, ingat, saudara menjadi saksi banyak orang. Itu sebabnya sebagai orang percaya, saudara, kita harus apa? Kita harus jaga segala sesuatunya. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, tingkah laku kita, pembicaraan kita, pergaulan kita, hendaklah itu bisa diatur. Siapa yang mengatur? Saudara. Saudara yang mengatur. Apakah saya menjadi berkat perkataan saya? Apa menjadi berkat tindakan saya? Karena apa? Saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Dan tidak main-main, saudara, ini tidak main-main. Coba, siapa yang kamu berkati, siapa yang kamu berkati, aku akan berkati, kata Allah. Kata Allah. Dan siapa yang mengutuk kamu, orang itu akan dikutuk. Luar biasa, saudara. Saya tersentak pada waktu membaca ayat ini dalam Kejadian ini. Loh, sampai begitu besarnya Abraham yang ketika itu belum punya apa-apa, ketika itu belum punya daerah, belum punya tempat tinggal, belum punya pegawai, belum punya pegawai banyak, belum punya kekayaan banyak. Tetapi Allah sudah bicara, aku akan menjadikan berkat kamu, aku ingin menjadikan engkau berkat bagi banyak orang, segala bangsa. Siapa yang engkau berkati, aku akan berkati. Siapa yang engkau kutuk, aku akan kutuk. Saudara, luar biasa. Ini satu hal yang luar biasa pada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ingat ini, saudara, jangan mengecilkan diri saudara bahwa saudara lemah,
saudara tidak bisa, saudara tidak mampu, kondisi apapun saudara harus berkata bahwa saya adalah orang dipilih oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Tuhan itu akan punya rencana ke sana. Perhatikan ini saudara-saudaraku. Nazari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan akan diberkati Tuhan. Bagaimana diberkati oleh Tuhan? Kata Allah, Tuhan memberkati orang itu dan supaya orang itu menjadi berkat. Jadi bukan berkat yang saudara terima itu hanya untuk diri sendiri, hanya kita nikmati sendiri, hanya kita alami keluarga kami. Tidak, saudara. Tuhan memberkati saudara dengan tujuan apa? Supaya kamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kamu boleh menjadi alat tanganku di dunia ini, saudaraku yang saya kasih. Kita perhatikan saudara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Allah memberkati kita, kita hidup dalam berkat. Lalu bagaimana caranya kita diberkati oleh Tuhan? Bagaimana kita menikmati berkat daripada Tuhan itu, saudara, supaya kita menjadi berkat. Jangan sampai orang yang dikatakan diberkati Tuhan, menurut Alkitab diberkati, namamu semakin terkenal, saudara, itu tidak ada pada kita. Kekayaan tidak ada pada kita, kecukupan tidak ada pada kita, saudara. Nama terkenal pun tidak ada pada kita. Cuman kita, maaf kata saudara, menjadi orang Kristen, saya maaf, banyak utangnya. Saudara, ini saya bukan kebiasaan. Bagi anak Tuhan diberkati, kalimat diberkati ini saudara. Jadi anak Tuhan dulu sampai sekarang tetap aja tidak berubah-berubah, saudara. Saudara yang katakan, yang pertama perhatikan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita alirkan juga ke orang lain. Ingat, kalau Tuhan sudah memberkati saudara, tidak tahu itu berupa uang, berupa kekayaan, berupa harta yang lain kepada saudara, ataupun tumbuh-tumbuhan, panenan dan sebagainya. Ini yang kita harus lakukan. Pertama, berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita alirkan juga. Kita alirkan juga, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita nerima berkat. Berkat itu bukan untuk dinikmati kepada saudara, bukan untuk famili saudara, bukan hanya keluarga saudara. Hendaklah kalau saudara berkelebihan, saudara diberkati oleh Tuhan, alirkan itu berkat kepada orang miskin. Gereja kita belum pernah ya memberikan persembahan kepada fakir miskin, yatim piatu, ya terus apa kelompok-kelompok yayasan. Ya, kita cuma hanya berfokus pada diri sendiri. Saudara, kita diberkati dengan cara yang biasa. Nggak tahu nanti kapan kita akan mulai berpikir bagaimana kita bagi berkat yang kita sudah terima kepada orang lain, seperti yayasan, seperti apa saja yang kita butuhkan, kita pergi ke sana, kita berikan sembako kepada mereka. Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa kita diberkati bukan cuma sekedar agar kita merasa lebih baik. Kalau saudara menjadi orang Kristen hanya kepingin lebih baik, tapi tanpa tahu apa yang dimaksud Tuhan. Tuhan berkati saya, cukupi saya, berikan kelebihan saya, berikan kecukupan pada saya. Tapi imbas keluarnya tidak ada. Saudaraku, dikatakan saudara, bukan cuma sekedar agar kita lebih bahagia dengan berkat yang kita terima, lebih nyaman, saudara, yang kita terima. Tetapi supaya kita memberkati atau menolong orang-orang lain, saudara. Kita menolong orang-orang lain. Kalau kita sudah diberkati, kita menolong orang lain, saudara, jangan ditumpuk pada diri kita sendiri. Saya bicara betul ini, saudara-saudaraku. Ada orang-orang yang tidak mau menyampaikan berkatnya kepada orang, saudara. Jadi saya ingin katakan, saudara, Allah berkata kepada Abraham begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat.
Jadi kita tahu alasan utamanya, tujuan Allah memberkati saudara itu tidak lain memberkati orang lain. Kalau saudara sudah diberkati, nah marilah kita memberkati orang lain. Saudara, tidak tahu ya, ada orang-orang dalam gereja ya, dalam gereja saya melihat bahkan semua gereja ini saudara, yang tidak paham, yang tidak terbuka untuk hal ini. Dipikir berkat yang diterima itu dirinya sendiri. Jadi masuk ke perbendaharaan keluarganya, terus ya tidak bisa keluar, saudara, nggak bisa keluar, saudara. Dia masuk terus masuk ke dalam perbendaharaan keluarganya, kepada perbendaharaan apa yang dikatakan yang dia punya, saudara. Bukan itu maksud Allah, bukan itu maksud Allah. Tuhan memberkati saudara, tapi supaya saudara boleh menjadi berkat. Jadi bukan ditumpuk-tumpuk di sana. Ya. Tuhan memberkati saudara, biarlah saudara memberkati orang lain. Ini kita harus mulai, saudara. Harus kita mulai dari kita sendiri. Bagaimana kalau kita tidak mulai, kita tidak biasa melakukan hal itu. Coba nanti kita akan melihat ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberkati Abraham supaya Abraham mengalirkan berkat kepada orang lain. Saudara, prinsip pertama dari berkat adalah berkat itu harus mengalir bagi orang lain. Saudara, yang kita terima itu kita serasa cukup. Nah, Tuhan kan bicara, Tuhan kan berkata cukup, kita hidup itu cukup, saudara. Yang lebihnya daripada itu untuk orang lain, saudara. Jadi berkat yang kita terima kita alihkan kepada orang lain. Bukan saudara bolehlah simpan, tapi lihatlah, kalau memang saudara sudah merasa kelebihan, saudara, di situ kita akan sampaikan kepada orang yang membutuhkan, saudara. Saudara, ini sangat penting sekali bagi saudara dan saya menjadi orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Janjinya kepada Abraham, diberkati dan untuk memberkati. Jadi saudara, jadi nanti ceritanya di sini orang percaya, orang yang diberkati Tuhan, dia punya hati sesuai dengan firman Tuhan. Baik itu saya katakan kemarin belas kasihan, tetapi orang ini juga loman, saudara. Dia tahu bukan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak heran saudara mengapa berkat yang kita simpan akhirnya menjadi laut mati, saudara. Berbahaya. Kenapa? Membuat apa? Tidak ada pengeluarannya, tidak ada jalan keluarnya. Halo saudara, diberkati. Saudara tidak salah saudara berdoa, Tuhan tolong berkati saya. Tapi setelah saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang saya lakukan untuk orang lain? Apa yang disampaikan Alkitab ini menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, kalau cuma saudara diberkati untuk saudara nikmati, saudara tangeh lamun Tuhan akan menjawab doa saudara. Tangeh lamun Tuhan akan memberikan jawaban doa saudara. Sekalipun menurut saudara ini amat penting, ini darurat emergensi, saudara. Tapi kalau cuma tujuan saudara seperti itu, saudara tidak menjadi berkat, kita akan tidak mendapatkan apa. Jadi saya kan juga heran pada orang-orang Kristen yang katanya doa saya nggak pernah didoa, nggak dijawab. Lama sudah doa tapi nggak dijawab oleh Tuhan. Mungkin prinsipmu ya, mungkin apa yang dalam hatimu salah. Alkitab katakan, aku berkati supaya kamu menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Coba ini kita lakukan bersama. Saudara akan diberkati dengan cara yang lebih, saudara. Saudara akan nikmati apa yang saudara nikmati, apa yang saudara cita-citakan. Saudara, saya ingin katakan nih, saudara akan menikmati apa yang saudara harapkan, apa yang saudara inginkan, saudara. Karena apa? Saudara dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ini jadi tujuan Allah yang pertama jelas kepada
Abraham itu. Bukan aku berkat untuk kamu nikmati pribadi, egois itu namanya. Saudara, tetapi aku berkati kamu supaya kamu memberkati orang lain yang membutuhkan pertolongan kamu, yang membutuhkan uluran tangan daripada kamu. Saudara, itu yang pertama, saudara. Yang pertama dikatakan bahwa aku memberkati kamu supaya kamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini prinsip ini coba kita akan rubah. Ini dari awal. Ini tidak gampang, saudara. Orang mengenai kepunyaannya pada orang lain itu tidak gampang. Apalagi kalau orang itu medit, pikir, oh jangan sampai harta 100.000 pun disampaikan kepada orang lain. Itu nikmati untuk keluarga dan anak-anak saya. Jangan sampai, saudara. Tetapi ini konsepnya Alkitab, diberkati untuk memberkati. Saudara, lihat orang yang membagi harta, orang yang menyampaikan hartanya, mereka tidak pernah kekurangan. Saudara, saya ingin katakan nih, saudara boleh buktikan kepada saudara, lakukan itu, ya, lakukan itu, maka Tuhan akan memberkati saudara. Kenapa? Tuhan manggil saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika kita memberkati orang lain, perhatikan ini, kita membagi tadi ya. Ketika saudara membagi berkat bagi orang lain, perhatikan ini, Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan memelihara hidup kita. Perhatikan ini, ketika saudara memberkati orang lain, catatan, Tuhan akan memelihara hidup saudara. Tidak mungkin saudara akan susah dalam hidup ini. Tidak akan mungkin saudara akan terjadi apa-apa dalam diri saudara. Karena apa? Saudara sudah memberkati orang. Dan ketika saudara memberkati orang dari Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau. Kata menjaganya apa? Memberkati kesehatan saudara, memberkati kehidupan saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati sekolah saudara, memberkati rumah tangga saudara. Ini kata Tuhan, saudara. Jadi ketika kita memberkati, kita ngecul nih berkat kepada orang lain, ingat Tuhan itu akan memberkati saudara. Tuhan itu akan menjaga saudara. Ketika prinsip kedua dari berkat Tuhan, apabila saudara kita menaruh perhatian penuh untuk memberkati, untuk menolong orang lain, maka Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan saudara. Semua kebutuhan saudara. Kadang ini tidak habis pikir ya, apa mungkin Tuhan? Ini ada satu kisah begini. Ada seseorang, ya anak Tuhan, dia seorang Kristen, dia seorang yang cinta kepada Tuhan. Suatu kali saat dia menemukan orang di tengah jalan, saudara, orang ini perlu bantuan, tapi Tuhan sudah bicara kepada dia, bantulah dia. Kata hati kecilnya, bantulah dia. Dia perlu pertolongan. Dia pergumulan. Yang dia punya ini, saudara, ini untuk yang lain. Tapi Tuhan bicara, berikan apa yang kamu punya. Saudara, langsung ini anak Tuhan ini tidak bicara apa-apa. Dia tidak gegabah, dia doa dulu. Dia berdoa, Tuhan, apakah ini harus aku lakukan? Aku harus membantu orang lain ini. Apakah ini kehendak-Mu, Tuhan? Saudara, setelah dia berdoa dalam nama Yesus, ini apa yang dia punya belum disampaikan, belum diberikan kepada orang lain. Saudara, perhatikan. Ketika itu melihat orang itu, lalu ibalah, dia ada belas kasihan, lalu dia punya, langsung diberikan kepada orang ini. Bu, ini ada berkat untuk ibu. Ini ada berkat untuk ibu. Saudara, kesaksian daripada ibu yang dibantu ini, dia nangis di depan orang yang berkat ini. Dia nangis, dia meneteskan air mata. Saudara, ini kena apa? Hanya pertolongan dari Tuhan. Ternyata, saudara, apa yang terjadi? Ibu ini, ia menghadapi masalah mengenai keuangan. Saudara, sedangkan saudara-saudaranya, dekatnya,
tidak memperdulikan, tidak mengabaikan. Artinya mengabaikan orang ini. Dia nangis, dia nangis, dia cerita. Cuman orang yang memberikan berkat ini, saudara, dia berkata seperti ini berkat untuk ibu melalui saya. Tuhan memberkati ibu. Saudara, sedangkan ibu yang menghadapi masalah ini, saudara kandungnya sendiri, yo enggak teduh, yo enggak keluar apa-apa, sekalipun kaya, sekalipun punya mobil, saudara, enggak teduh kepada ibu ini. Dia cerita banyak kepada yang memberikan berkat ini. Lalu dia katakan, ya enggak apa-apa bu, itu manusia bisa salah, enggak ngerti jalan yang Tuhan maksudkan, enggak apa-apa, ini terima berkat. Saudara, betul. Jadi ketika kita memberkati orang lain, jangan saudara berpikir apa-apa, aku kurang, aku tidak cukup, aku nanti gimana, aku gimana. Saudara jangan pikirkan itu. Allah sendiri yang akan memelihara saudara. Allah sendiri akan menjaga saudara. Allah sendiri akan mencukupi saudara. Hal ini yang sulit, yang berat dilakukan kebiasaan orang, kebanyakan orang. Tapi begitu dia berani melakukan hal ini, saudaraku, saudara pasti ngalami kok kecukupan itu. Saudara tidak berlama-lama doanya. Ngapa doa saya lama tidak didengar oleh Tuhan? Ngapa doa saya lama tidak dijawab oleh Tuhan? Alasannya apa? Mungkin seandainya aku jawab, kamu juga tidak melakukan apa yang aku lakukan, yang aku ingin lakukan kepada kamu. Saudara, jadi ini Tuhan memberkati saudara, Tuhan mencukupi saudara dengan tujuan mengembalikan kepada orang lain. Bukan untuk saudara sendiri kok ya. Bukan untuk diri sendiri. Baik kalau sudah diberkati dengan cukup, puji Tuhan. Artinya tiap hari saudara makan, tiap hari saudara tidak kekurangan. Tidak juga saudara neretek cari uang. Saudara, saya berkata orang Kristen harus mengalami semacam ini. Kalau ada orang Kristen masih mengalami itu, cek dirinya. Apa yang menyebabkan semuanya itu? Mungkin cara kehidupannya, saudara, pola hidupnya salah. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan saudara kok, yakin itu ya. Asal benar. Prinsip yang kedua nih, kita perhatikan, sesungguhnya setiap orang yang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa itu juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Seperti saya khotbah saya di rumahnya Bu Suparmi, Pak Giman Aris. Saudara, pemuda kaya ini berkata kepada Tuhan, guru, aku sudah melakukan semua yang tercatat di dalam ahli Taurat ya. Taurat itu sudah saya lakukan, jangan ini, jangan itu, jangan ini dan sebagainya. Sudah aku lakukan, kelihatannya sempurna, kelihatannya baik. Tapi Tuhan bilang benar, masih ada yang kurang. Apa? Apa Tuhan? Yang kurang apa? Jualah kekayaanmu dan bagikan kepada orang miskin. Jualah kekayaanmu dan jualah kepada dan berikan kepada orang miskin. Pemuda kaya ini, saudara, meninggalkan Tuhan. Karena kekayaan, kehidupan kekal dia tidak nikmati. Hanya karena kekayaan dia tidak menikmati kerajaan surga. Itu satu hal. Demikian pula untuk menjadi berkat kita, ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain, Tuhan akan mengambil alih semua masalah, kesulitan hidup kita. Dia mengatasi masalah dan kesulitan yang kita jauh lebih baik dibanding kita sendiri yang mengatasinya. Saudara punya masalah, saya punya masalah. Mungkin saudara cara menyelesaikan, Tuhan punya cara. Gimana mengalihkan masalah yang saudara hadapi. Bagaimana mengalihkan masalah yang saudara hadapi, Tuhan yang campur tangan, tidak sendiri, tidak saudara sendiri. Karena apa? Saudara sudah menjadi berkat bagi banyak orang.
Kalau kita mengatasi masalahnya sendiri, mengatasi masalah sendiri sudah. Saya yakin saudara dol. Saya katakan dol apa? Kekuatan manusia sampai berapa? Sehebat-hebatnya saudara, sekaya-kayanya saudara, sepandai-pandainya saudara, bisa dol saudaraku. Ya, jadi masa itu juga zaman akan membuat saudara ini apa? Membuat saudara ini akan dihadapi. Maka itu orang Kristen, jadi orang Kristen itu tidak enak. Kenapa enggak enak? Ya ada masalah toh. Tapi enaknya apa? Ketika saudara punya masalah, Tuhan itu bela, Tuhan itu tolong, Tuhan itu buka jalan. Ada orang yang tidak kuat datang, dia punya masalah, sampai tidak kuatnya saudara, dia datang kepada siapa? Kepada saudara, kepada orang tua, kepada teman, sahabat. Tidak bisa, saudaraku, apa yang terjadi? Dia sudah bingung, mau datang ke psikiater, dia pun tidak akan bisa, tidak menyelesaikan jalan masalah. Satu-satunya cara, dan pada waktu dia datang, ya saya ngomong sama dia, saya coba dengar apa yang jadi masalahnya. Oh saudara, Tuhan campur tangan, bukan saya. Tuhan campur tangan, menolong masalahnya. Saya bahagia, saya ini tentram. Saudara, nangis, dah. Sekarang masalahnya apa? Sekarang keluarga ini bahagia. Keluarga ini bahagia. Saya hanya melihat, ya seperti anak sendiri akhirnya. Saudara, saya peluk dia, tetap jaga kalian rumah tangga dia. Kalian jaga, jangan mau tergoda dengan yang lainnya. Iya Pak. Saudara, saya ingin perhatikan saudara. Ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain, Tuhan mengambil alih semua masalah dan kesulitan hidup kita. Dia mengatasi masalah dan kesulitan kita jauh lebih dibanding kita sendiri yang mengatasinya. Kan luar biasa ini. Saudara nangis-nangis sendiri soal menghadapinya. Beda kalau ditolong oleh Tuhan. Ada kekuatan, ada yang menopang kita. Oh iya, puji Tuhan. Maka itu orang kalau tidak mengalami proses semacam ini sulit. Sekarang saudara, saya belajar setiap masalah saya hadapi, saya coba pikir sendiri, ternyata percuma. Saya bisa mengatasi tapi lama, tapi makan banyak waktu, banyak korban. Saudara, begitu saya aku tidak mampu, Tuhan Engkau yang mampu. Tuhan tolong saudara, masalahnya tolong. Tahu-tahu kita bisa tertawa. Saudara, ini pengalaman saudara. Ketika kita menaruh perhatian untuk memberkati orang lain, maka Tuhan memberikan imbalannya sekarang ini juga, dan kita akan pernah hidup yang kekal. Itulah berkat yang sejati. Alkitab berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Perhatikan nih. Jadi ingat, kalau saudara diberkati, iling yang lain ya. Ada orang yang memerlukan pertolongan saudara, bukan untuk saudara sendiri kok. Bukan saudara simpan sendiri kok. Bukan saudara masukkan ATM sendiri kok. Orang lain perlu uluran tangan saudara. Senang diberkati, senang diberkati om, senang. Pekerjaan saya, dagangan saya, bisnis saya jalannya lancar. Tapi Tuhan ingin juga berkata apa? Apa yang kamu buat untuk aku? Apa yang ingin kau buat untuk aku? Apakah hanya itu untuk diri sendiri? Diri sendiri saudara? Enggak. Bukan. Untuk orang lain. Saudara cukup, Tuhan hanya berkata cukup. Hidup itu cukup, enggak lebih. Ya. Enggak kita berlebih, kita semakin tidak baik. Saudara, kita hidup berkelebihan
berpesta pora, saudara, kita itu enggak bagus. Katanya, wah itu enak dilihat orang lain, aku diberkati. Siapa bilang? Mengapa orang-orang yang sekarang itu kaya, banyak harta, banyak uang, beral-brol, saudara. Kekayaan itu beral-brol. Semakin beral-brol, semakin dibral-broli, semakin dibral-broli sama Tuhan. Karena apa? Orang ini tahu kebutuhan orang lain, saudara. Jadi ini hal yang sepele. Wah, aku kurang. Ya apa yang jadi katamu kurang, betul. Tapi ketika saudara berani mengambil tindakan seperti dikatakan oleh Alkitab, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, jadi yang kita punya untuk orang lain, maka Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita memberkati orang lain, perhatikan nih, ketika ia memberkati orang lain, yang terjadi apa? Kita sendiri yang diberkati oleh Tuhan. Ini kalimat ayat ini, saudara, harus dimengerti oleh semua orang Kristen. Ketika aku memberkati orang lain, aku sendiri yang diberkati, bukan yang lain. Saudara, keperluan saudara secara pribadi, Tuhan sendiri akan memberkati. Dikatakan semakin banyak kita memberkati orang lain, semakin banyak kita menolong orang lain. Ono ae. Ketika saudara kesulitan, ono ae wong lain tuh menolong kita. Saudara, saya pernah cerita pada saudara. Saya belum punya apa-apa. Mobil gak punya. Yang saya punya motor FR. Ketika saya pernah Surabaya, bukan motor baru, FR. Saya di Mojokerto, di stopan. Saudara, apa yang terjadi? Mesin saya gangguan. Saudara, mesin itu harus dibenahi mekaniknya di sana, tukang servisnya di sana. Saya tinggal-tinggal, soalnya sudah malam, hampir jam 12 malam. Mau cari siapa? Minta pertolongan siapa? Coba ini kalau masuk akal. Terus saya coba, saya lihat sana sini, gak ono wong. Mesin saya ini ambrol. Bah, apakah saya tidur di pos polisi? Saudara tahu tidak? Ketika saya nuntun sepeda saya dan motor saya FR itu yang terkenal, ada satu-satunya tukang becak yang tidur. Tukang becak yang tidur. Dia lihat saya langsung geragap, saudara. Dia bangun, Pak, wonten nopo, Pak? Waduh, Mas, niki mesin motor kula rusak nih. Lah wengi-wengi ini golek servis itu di mana? Cari tukang servis di mana? Monggo Pak, kalau teraken. Coba perhatikan, saya berjalan jauh. Bapak ini narik becaknya, masuk ke kampung. Saudara, perhatikan, dengan becaknya saya dorong motor. Lalu bapak ini gedorkan orang tukang servis. Duk. Disuruh bangun. Mas, ini ono wong perlu pertolongan sampean. Saudara, sampai di sana ternyata memang tukang servis. Motor saya diambil, dibongkar semua. Nah, saudara tahu, ini yang menjadi aneh. Saya itu akan memberikan imbalan pertolongannya dia. Saudara, ternyata bapak yang saya lihat, tukang becak itu tidak ada. Loh, saya tanya masnya, Mas, tadi tukang becak mana? Tidak ada, Pak. Gimana ini? Saya coba cari lama, ya tanda kasih, mau tak kasih uang gitu. Saudara, nggak ada. Nah, saudara, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Pada saat kita memerlukan pertolongan, disitulah Tuhan menolong kita. Disitulah Tuhan buka jalan pada kita.
di luar pikiran kita. Sini sering, bukan masalah itu saja, karena saya ada di jalanan. Saya di jalanan, saudara. Pelayan saya pakai sepeda motor. Coba sebelum saya diberkati oleh Tuhan, coba saudara tahu kan sepeda motor, ya. Terus diberkati juga sepeda motor laki. Ingat saudara, saya bawa dari Surabaya. Itu sepeda lakinya kemana? Kemana saudara? Saya bantukan pada orang lain. Saya nganggo FR itu. Saudara, perhatikan. Jadi semakin kita memberkati orang lain, semakin banyak kita menolong orang lain. Semakin banyak pula Tuhan akan memberkati hidup kita. Banyak ono ae, ya, ono ae kata Tuhan tuh. Ono ae sing nolong, ono ae sing belo, ya. Dikatakan dalam Lukas 6 ayat 38. Berkata demikian, berilah kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ketupat keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Coba perhatikan, dia akan memberikan. Karena apa? Orang diberkati. Jadi tujuan saudara diberkati Tuhan bukan saudara senang-senang dewi, tidak. Ada orang yang perlu kita tolong, ada orang yang kita perlu tangani. Ya walaupun tidak banyak, nolong tuh tidak banyak. Jangan nolong tuh banyak gitu ya. Dan pada waktu saudara nolong, jangan bilang wah diwah orang, jangan. Kalau sudah kita diwah orang, saudara, itu bukan menolong. Maksudnya apa? Kita sudah lain. Ya sudah, kalau nolong ya nolong aja sudah. Itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Semakin banyak kita diberkati Tuhan, semakin Tuhan memberkati kita. Satu lagi, poin terakhir. Semakin banyak kita diberkati Tuhan, Dia mengharapkan kita menolong lebih banyak lagi orang lain. Bukan sampai di situ. Semakin banyak Tuhan memberkati saudara, semakin banyak orang lain akan memberkati saudara. Firman Tuhan berkata, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk sama Tuhan. Jadi kalimat ini, apapun masalahnya, kita tinjau sebagai saksi Tuhan. Masalah yang pelik sekalipun, jangan sampai orang lain sampai meninggalkan Tuhan karena apa yang terjadi pada kita, sikap kita, yang kita lihat. Mungkin saudara sudah diberkati oleh Tuhan, kata diberkati oleh Tuhan, jangan sampai menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Saudara, ada kan orang Kristen seperti ini, ada kan? Wih, saiki wis diberkati, saiki wis cukup, saiki wis berlebih, angel didekati. Saudara, ini kan ada. Oleh karena itu, saudara, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Apa? Saudara sadar ini. Mengapa saya tidak diberkati? Mengapa saya belum mendapat berkat? Mungkin saudara, alasan utamanya adalah apa? Apakah saya nanti menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara, menjadi berkat banyak orang. Kalau menjadi berkat banyak orang, wah saudara, saya yakin ya. Ada ayat Alkitab, semakin banyak orang menabur harta, semakin berlimpah. Semakin orang ngirit harta, semakin berkekurangan. Jadi ini kita rindukan pada diri kita menjadi berkat. Nah, saudaraku, ini poin-poin yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Saudara, gimana kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan?
Saudara sadar, aku harus menjadi berkat. Siapa saja, saudara, baik itu tua muda, yang lanjut usia, aku diberkati, aku harus menjadi berkat. Jangan saudara, aku diberkati, aku enggak menjadi berkat, salah. Saudara, haleluya, amin. Jangan saudara mentelangi saya dong. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Nek dikei Tuhan, diparingi Tuhan, yo aku yo ning wong liya. Dino kira rezeki akeh. Saudara perhatikan siapa itu orang. Kasih. Saudara, ini luar biasa ya. Pagi ini puji Tuhan atas doa saudara, saya semakin sehat. Saya semakin sehat. Baru kontrol besok pagi sekali lagi. Saya sudah berjalan di Simpang Lima Gumul sendiri, saudara. Saya sudah kelilingi lapangan 4 kali jalan. Katanya, besok balik lagi. Tidak akan balik. Saya bilang gitu. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan, total menyembuhkan, supaya hambanya bisa kegiatan lagi. Amin, saudara. Saya senang atas bantuan doa saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Ya. Nah, saya dengar ini. Baju masuk ICU. Baju masuk ICU. Baju syukro ya. Iya. Kita doakan supaya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan tuh panggil kita tuh jadi berkat. Aku memberkati kamu supaya kamu jadi berkat. Kalau kamu nggak menjadi berkat, untuk apa memberkati kamu? Jadi ini konsep ini ya, konsep Alkitab ini kita akan, aku memberkati kamu supaya kamu jadi berkat. Lek kamu sendiri tidak mau jadi berkat, ya wes, apa yang kamu terima ya itu aja. Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Amin, saudara. Ya. Untuk hari ini saya sampaikan warta jemaat apa? Warta jemaat apa? Baru pertama saya tampilkan di warta jemaat. Sekarang tidak saya cetak, tapi sekarang saya pakai PDF ya. Masuk ke warta jemaat, saudara bisa baca di sana. Maka itu saudara yang belum masuk warta jemaat silakan masuk. Minta tolong atau datang kepada saya, saya belum masuk ke warta jemaat. Tak masukkan. Jadi nanti semua masukan melalui warta jemaat yang beberapa saat berhenti ya. Beberapa saat ini tidak berjalan. Saya sudah bicara kepada seseorang untuk membantu saya. Jadi saya tidak sendiri, ada tim medianya yang akan cawi-cawi masalah ini. Jadi saya cuman kasih bahan dikit, tapi iya mereka yang akan mengolah. Kiranya supaya ini akan bertumbuh. Saya senang Bu Chandra, anak-anak kecil ini dilatih rebana. Soalnya sing gede rebana menewis podo males ya. Kon rebana ngono sing isin, sing opo, sing apa. Tapi nek sing kecil-kecil ini seneng. Kita bangun lagi. Kita bangun lagi, saudara. Saya berdoa supaya ke depannya gereja kita akan semakin diberkati oleh Tuhan secara kuantitas, kualitas dalam hidup ini. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita akan baca pengakuan percaya dulu. Kita akan masuk dalam tolong Mas bawa pengakuan percaya untuk ditampilkan. Singer WL musik maju ke depan.
siapkan hati kita untuk membaca pengakuan percaya kita kepada Tuhan. Kita akan menerima perjamuan suci supaya perjamuan suci menjadi berkat bagi kita, tidak menjadi laknat. Pengakuan percaya. Pengakuan percaya. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat kedua. Perhatikan LCD yang sudah disiapkan oleh petugas media. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dilengkapkan oleh Roh Kudus. Aku percaya pada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, beserta isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati disalib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia karena roh, dan karunia jabatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Saudara yang belum menerima perjamuan kudus, saudara bisa saudara ambil di depan. Kita akan nyanyikan dulu, yaitu Satu Dalam Rohmu. Satu dalam firman-Mu,
siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus. Bersihkan segala pikiran-pikiran kotor, segala hati yang sudah pernah dalam. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan lebih dari kepala kita. Roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian roti yang satu ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Angkat caban di tangan kanan lebih dari kepala, dan tangan kiri kita ada dalam dada kita. Demikian juga dibuatnya dengan caban sudah makan. Ia berkata, caban ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah caban mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum. Haleluya, Yesus. Tubuh darahnya sudah masuk kita. Saya percaya, saudaraku yang saya kasih, Tuhan akan menyucikan kita dalam sebulan ini. Kita langsung menghadapi kehidupan ini. Apakah kita menang, apakah kita kalah? Apakah hidup murni? Saya percaya tubuh dan darahnya akan menolong saudara untuk menghadapi semuanya ini. Dan yakin, percaya, saudara yang susah dihibur oleh Tuhan hari ini, saudara yang punya masalah akan diselesaikan masalahnya. Khususnya bagi saudara yang sakit, yang sudah lama, kalau saudara percaya hari ini, kalau saudara yakin hari ini saudara akan sembuh, saudara akan pulang dengan sukacita, dibebaskan dari sakit penyakit saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini kami percaya bahwa Tuhan beserta kami sepanjang 1 bulan ini. Tolong kami Tuhan, kami berdoa untuk Mbah Jum yang namun di rumah sakit. Tuhan tolong, Engkau jamah kehendak-Mu yang jadi, sehingga Mbah Jum ini kalau Tuhan kehendaki sehat, dia akan pulih, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan saudara duduk kembali. Saya akan baca dulu untuk warta jemaat. Ini sudah ada di warta ya, tadi saya kirim. Untuk ibadah peraknya, di situ disebutkan Ibu Yuli Suhartini. Tempat ibadahnya di Ibu Merisa. Ya, Bapak Supar. Nah, sama saja. Bapak Supar, Ibu Merisa sama ya. Oh, Ibu Merisa ya. Betul.
Terus wanitanya Ibu Haryanto, BL-nya renungannya Ibu Gembala, doa umum pemimpin doa adalah Ibu Gembala. Ibadah Sabtu pemimpin pujiannya Saudara Edward Rudi, Saudara Gembala Jemaat. Terus ibadah raya WL Edward Rudi, Saudara Edward Rudi, singer Saudari Inka dan Saudari Adelvia. Saudara pemusiknya Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Galo dan Bapak Tio. LCD Pemuda Remaja, Pengkhotbah Gembala Jemaat. Piketnya ibu atau keluarga Bapak Sujito. Pak piket ya, mantuk ya. Tuhan berkati. Terus latihan musik bisa Jumat, bisa Sabtu, itu koordinasi dengan pemusiknya. Sebab ada yang bisa Sabtu, ada yang tidak bisa hari Sabtu. Jadi ini mulai hari ini akan diterbitkan Marta Jemaat cara konkret. Di situ ada renungan firman Tuhannya, ada yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun bulan Juni ini Ibu Marisa Susiana, siapa ini? Oh iya, namanya kok beda ini, Marisa. Ya, terus Kamis 8 Juni Ibu Yiska Budi. Terus 9 Juni Saudara Catur Haryanto. Minggu Saudari Andi Santoso. Andi Santoso, Mas Andi ya? Iya, betul. Senin 26 Juni 23 Ibu Vega Diola Ayu. Ini kasihan, kita doakan karena terbentur dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk ibadah. Karena pas hari seperti ini dia harus bekerja. Dia udah ngomong sama saya, seandainya ada sore oh ya doalah. Sore itu hari Selasa ya. Kamis 29 Juni R. Apollo Sutantio, Pak Gembala Saudara ulang tahun tanggal 29 ini. Tapi tanggalnya yang pas Idul Adha, diramaikan. Betul, nanti beleh kambingnya. Iya. Ini jadi saya rasa ini saja saudara pengumuman. Mulai sekarang ini akan ditangani ya sementara ini media sosialnya saudara Yusua dengan saudara Ishak. Jadi itu saat ini akan ditangani oleh mereka. Jadi saya tinggal tidak banyak yang saya kerjakan. Ada pengumuman lain? Tidak ada ya. Saya serahkan kepada Ibu Anita yang melanjutkan. Ya, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
terima kasih Kau sudah memimpin acara ibadah dari awal sampai akhir. Kau sudah memberkati kami melalui pujian, memberkati kami melalui firman-Mu, memberkati kami semuanya. Berkati para pemain musik yang hari ini mereka bertugas untuk mengiringi ibadah. WL Singer Tuhan berkati, yang lain-lainnya Tuhan akan berkati sehingga mereka menikmati berkat daripada Tuhan. Sekarang ini Tuhan, saya berdoa untuk Indonesia yang sudah mulai masuk tahun politik. Tolong supaya di Indonesia akan terjadi keadaan yang menyenangkan, keadaan yang tidak membuat anarkis satu dengan yang lainnya. Tetap biar Tuhan pimpin dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini, sehingga dalam pemilihan wakil presiden dan presiden ini dapat berlangsung dengan baik. Untuk kami semuanya, Tuhan sudah memberkati kami. Izinkan kami pulang ke tempat kami masing-masing, pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam Surga. Angkat saudara, angkat tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Pulanglah saudara, terimalah segala yang baik dan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan mencukupi seluruh keluargamu. Tuhan akan membuat engkau sehat, melalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Tuhan akan berikan kasih karunia. Kiranya Allah Bapa dalam surga, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati saudara.